Bagaimana menyikapi beberapa teman ana yang tidak mau lagi mengikuti kajian salaf yang menggunakan video karena ditakutkan banyak mudaratnya bagi akhwat karena memandang wajah ustadznya. Iya, sehingga membuat kajian sunnah tanpa perekaman video, hanya suara saja. Jazakallahu khairan. Yang pertama, ini dibahas dulu secara ilmiah dan secara sikap dia. Ya. Adapun sikap akhwat ini yang tidak mau menonton ikut kajian melalui video, khawatir terfitnah dengan seorang ustadz ketika melihat wajahnya, maka ini sikap yang baik. Secara sikap kita harus insaf, ya, harus adil dalam menilai. Ya, karena dia ingin menjaga hatinya. Dan kata Syekh Mubil, salamatul qalbi la ya'idiluha syai'. Keselamatan hati dari syubhat, dari bisikan-bisikan yang tidak baik adalah suatu nikmat yang tiada tandingannya. Ya, ini sikap yang berhati-hati. Namun kalau dia mentahdir akhwat yang lain gara-gara melihat kajian secara live di video, ini perbuatan sikap yang keliru. Karena hukum melihat, kita bahas ini, hukum wanita melihat laki-laki. Itu ada khilaf di antara ulama. Kesimpulannya 3 poin. Yang pertama, kalau dia melihat dengan pandangan syahwat, sepakat seluruh ulama haram. Yang kedua, dia melihat karena suatu hajah. Suatu hajah. Ya, hakim atau jual beli sehari-hari. Ya, atau suatu hajah yang sangat mendesak. Ini juga ulama sepakat boleh. Yang ketiga yang terjadi khilaf, dia memandang tanpa hajat, ya tanpa hajat dan tanpa syahwat. Kalau dengan syahwat jelas haram. Kalau karena hajat, ulama sepakat boleh. Ini tanpa hajat, tanpa kebutuhan yang mendesak, tanpa syahwat pula. Di sini letak khilaf di antara ulama. Ya. Sebagian ulama berpendapat tetap haram karena keumuman firman Allah, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun, dalam surat An-Nur. Katakanlah kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan perlu diketahui, menundukkan pandangan dalam ayat ini, dalam 2 ayat ini dan sebelumnya untuk kaum lelaki, ketika ulama menerangkan tafsir ayat ini bukan hanya dari lawan jenis, bahkan juga masuk ke dalamnya pernak-pernik atau perhiasan-perhiasan dunia yang apabila kita melihatnya, menoleh kepadanya, akan melalaikan kita dari Allah. Akan melemahkan cinta kita kepada Allah dan hari akhirat. Juga mencakup. Ya. Pendapat yang kedua menyatakan kalau tanpa syahwat dan tanpa hajat, ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat mubah. Yang berpendapat boleh, mereka berdalil Aisyah menonton sahabat dari Habasyah yang bergulat di dalam masjid. Kemudian Nabi datang, Nabi membiarkannya, dan Aisyah tetap melihat mereka dengan meletakkan dagunya di atas pundak Nabi SAW. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh ulama salaf, laisal hubbu mislun nikah, wahai para jomblo. Tiada cinta yang lebih indah dibandingkan cinta yang terjalin di antara 2 pasangan suami istri. Kalau kalian enggak percaya, nikahlah biar kalian tahu. Insyaallah indah kan? Nabi, dan di sini ada pelajaran buat kita kaum suami jamaah. Nabi itu berusaha mengikuti atau menyesuaikan diri dengan istri-istrinya. Sekalipun sebagian istrinya masih muda, sebagian istrinya tua. Aisyah istri yang paling muda. Nabi membiarkan itu. Mungkin kalau sebagian kita yang udah tua, istrinya pengen dibuat romantis gitu, dia bilang, "Apa romantis, udah punya 6 cucu pun masih kayak gini." Udah tua kita nih, malu lihat orang, macam baru kemarin kawin aja. Cucu udah 3 pun masih romantis juga. Enggak aja mah. Nabi menyesuaikan Aisyah. Bahkan Nabi menjelang wafatnya mengajak Aisyah lomba lari. Mawaddah, rahmah, sakinah itu perlu diciptakan dan diwujudkan. Nah, syahidnya di situ Aisyah memandang mereka. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Ilm, beliau menerangkan bahwa tidak mengapa seorang penuntut ilmu agama wanita
ya belajar ilmu agama melalui televisi yang disampaikan oleh seorang laki-laki. Namun kalau dia khawatir akan melihatnya dengan syahwat, ya, hatinya akan rusak, maka dia usahakan tutup video tersebut. Ya dengar suaranya saja. Adapun membangun sikap di atas hal ini hanya sikap mereka orang-orang yang jumud. Yang mengaku sunnah tapi jumud. Membangun prinsip di atas masalah khilafiyah di antara ulama. Mereka kaum jumud. Jumud. Masalah khilafiyah bagaimana kita bangun prinsip. Ya, ini bukan sunnah. Kenapa? Masih pakai video dakwahnya. Ini jumud. Membangunkan prinsip ya, al-wala wal bara di atas sebuah perkara yang itu khilafiyah di antara ulama. Yang ulama sendiri berlapang dada dan tidak membangun prinsip di atas itu. Nah, jelas ya. Tapi kalau dia nggak mau, ini hak dia dan bagus. Namun kalau dia mencela saudarinya yang masih ikut kajian melalui video, ini bukanlah sikap yang ilmiah, bukan sikap yang terpuji. Ini sikap yang tercela karena dia telah membangun al-wala wal bara di atas masalah khilafiyah. Hendaknya dia berlapang dada. Sebagaimana Syekh Albani berpendapat wajah bukan aurat atau masalah khilafiyah yang lainnya. Nah, ada sebagian ikhwan dan akhwat seperti ini. Hanya gara-gara masalah seperti ini dia mentahdir saudaranya. Dia sikapi, dia boykot. Ya, dia katakan mumayyi, hizbilah dan semisal dengannya. Wallahu a'lam bishawab.